Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Ulay Musyafa dengan NIM D6190045. Saya berasal dari program studi teknik industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi pos-tes praktikum pemrograman komputer. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama yaitu Python dasar, yang kedua Python GUI dengan PySet 2, yang ketiga web statis dengan Django, dan yang terakhir adalah web dinamis dengan Django. Langsung saja menuju yang pertama. Python dasar. Tujuan dari praktikum Python dasar adalah mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya. Yang kedua, mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga, mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. Yang keempat, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python. Yang kelima, mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian Python dan flowchart. Python adalah bahasa pemrograman yang memiliki struktur data tingkat tinggi yang efisien dengan pendekatan sederhana tetapi efektif untuk pemrograman berorientasi objek. Flowchart merupakan penyajian yang sistematis tentang proses dan logika dari kegiatan penanganan informasi atau penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan Python. Kelebihan Python yang pertama yaitu Python relatif lebih mudah dipelajari dibandingkan bahasa pemrograman lain. Yang kedua, Python merupakan bahasa yang multifungsi. Yang ketiga, Python yang mendukung ekosistem Internet of Things sangat baik. Yang selanjutnya yaitu kekurangan Python. Yang pertama, Python merupakan interpreter sehingga bukan perangkat bantu terbaik untuk komponen kerja kritis. Yang kedua, Python memiliki keterbatasan akses basis data. Yang ketiga, Python memberikan tingkat efisiensi dan flexibility trade-off by dengan tidak memberikannya secara menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu bagan flowchart dan algoritmanya. Ini merupakan bagan flowchart dan ini algoritmanya. Pertama-tama, program akan menentukan harga pembayaran di mana setiap 1 jam kendaraan parkir maka akan dikenakan biaya sebesar Rp5.000. Selanjutnya, pengguna kendaraan akan memasukkan identitas dan waktu masuk kendaraan. Yang ketiga, program akan menghitung lama waktu parkir. Selanjutnya, petugas akan memasukkan kode parkir. Jika kode benar, akan lanjut menghitung biaya. Jika salah, akan kembali ke menu masukkan kode. Yang selanjutnya yaitu menghitung biaya parkir. Yang ketujuh, pelanggan memilih metode pembayaran. Yang kedelapan, memasukkan nominal uang. Yang kesembilan, pelanggan memberi penilaian tentang kinerja aplikasi. Yang ke-10, selesai. Yang selanjutnya yaitu skrip pengulangan untuk while dan for. Pengulangan while yaitu pengulangan yang akan terus mengulang apabila pengulangan tersebut tidak terpenuhi, seperti ini. While kode underscore keluar tidak sama dengan 999, maka akan terprint, maaf kode Anda salah. Lalu masukkan kode kembali. Yang selanjutnya yaitu pengulangan for. Pengulangan for yaitu pengulangan yang mengulangi data yang berada di dalam list pada sebuah variabel. Contohnya ini, for bayar in metode pembayaran, yaitu dari variabel metode pembayaran untuk bayar akan di print
pilihlah salah satu metode pembayaran Anda dan akan keluar bayar, yaitu ini, m-banking, cash, dan e-money. Maka selanjutnya akan silakan pilih metode pembayaran Anda. Skrip pengandaian if, elif, dan else. Pengandaian if akan berjalan apabila fungsi tersebut terpenuhi. Misal, if kode underscore keluar sama dengan 999. Nah, apabila kode yang dimasukkan 999, maka akan terprint total pembayaran yang harus Anda lakukan, yaitu sebesar variabel total bayar tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengandaian elif. Pengandaian elif akan berfungsi apabila if tidak terpenuhi. Seperti contoh, elif metode underscore pembayaran sama dengan cash, maka akan terprint script selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu pengandaian else. Pengandaian else akan berjalan apabila if dan elif tidak terpenuhi. Jadi else adalah pilihan terakhir. Yang selanjutnya yaitu tipe data dan operator. Tipe data yang digunakan dalam praktikum modul 1 yaitu tipe data integer, yang merupakan tipe data berupa angka yang dapat memuat bilangan bulat. Yang selanjutnya itu tipe data float, merupakan tipe data berupa angka yang dapat memuat angka atau bilangan desimal. Dan yang terakhir tipe data string, merupakan tipe data yang bermuatan huruf. Yang selanjutnya itu operator yang digunakan. Yang pertama yaitu operator relasi, merupakan operator yang biasa digunakan untuk membandingkan dua buah operan atau lebih. Yang selanjutnya, operator aritmatika merupakan operator yang berhubungan dengan perhitungan operasi, aritmatika, atau operasi matematis. Yang selanjutnya yaitu Python GUI dengan PySite 2. Tujuan dari praktikum ini adalah praktikan mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan PySite 2. Dan yang kedua, praktikan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari GUI dan PySite 2. UI atau Graphical User Interface adalah antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu grafis agar mempermudah para penggunanya untuk berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi. Yang selanjutnya yaitu PySite 2 adalah modul Python resmi dari proyek Qt for Python yang menyediakan akses ke perangkat kerja lengkap Qt 5.12. Yang selanjutnya yaitu proses dari program skrip perhitungan. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu menginput modul PySite 2 ke dalam Python. Ini contoh skripnya. Yang selanjutnya, membuat menu atau tembok. Ini contoh skripnya. Yang ketiga yaitu membuat tombol. Contoh skripnya self.htg sama dengan key push button hitung, self. Ini adalah contoh skrip. Yang selanjutnya yaitu membuat logika perhitungan, di mana variabel keuntungan sama dengan variabel pemasukan dikurangi variabel unit dikali modal underscore unit. Dan yang terakhir, menyambungkan tombol dengan fungsi, yaitu dengan menggunakan fungsi clicked.connect dalam kurung self.pengaturan. Yang selanjutnya yaitu web statis dengan Django. Tujuan dari praktikum web statis dengan Django yaitu yang pertama, mampu memahami sintaks-sintaks yang digunakan pada HTML dan CSS. Yang kedua, mampu memahami penggunaan Django. Yang ketiga, mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Yang selanjutnya pengertian dasar HTML, CSS, dan Django. HTML merupakan suatu bahasa markup
dalam pembuatan web di mana memungkinkan suatu teks dapat menjadi suatu acuan untuk membuka dokumen lain dengan menggunakan tag atau kode tertentu yang digunakan untuk mengatur layout dan tampilan web. CSS merupakan suatu teknologi pemrograman yang digunakan untuk mempermudah dan memperindah pembuatan suatu tampilan sebuah website. Dan yang terakhir, Django merupakan high-level web framework untuk membangun suatu aplikasi web yang ditulis dalam bahasa Python menggunakan metode model, template, dan view. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat app dan project pada website statis. Pertama-tama kita buka CMD, lalu kita pilih folder atau tempat untuk membuat project tersebut. Di sini saya memilih C. Lalu jika sudah ketemu tempatnya, tuliskan Django strip admin start project dengan ini adalah nama web yang ingin Anda buat. Di sini saya tulis web saya, lalu saya buka run server. Jika sudah keluar seperti ini linknya, maka itu tandanya sudah berhasil. Selanjutnya untuk membuat app, buka CMD, lalu pilih tempat file yang tadi sudah membuat start project. Selanjutnya masukkan script Python manage.py start app, lalu nama file tersebut, nama file yang ingin dibuat startup. Selanjutnya kita bisa mengecek dengan merun server web tersebut. Jika keluar linknya, maka tandanya startup Anda telah berhasil. Oke, yang pertama-tama yang harus Anda lakukan untuk membuat template yaitu buka setting, lalu pada bagian templates atur dirs dengan nama template, lalu Anda membuat folder baru bernama template di folder web yang paling luar. Isi dari template adalah file HTML. Untuk app-nya Anda tinggal membuat file template di dalam file app, lalu buat nama yang sama dengan nama folder app Anda, lalu di dalamnya berisi file HTML. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan script HTML dan CSS. Pada script HTML terdapat 5 tag utama, yaitu yang pertama tag deklarasi berupa doctype tanda seru doctype HTML mendefinisikan tipe dokumen yakni HTML5. Yang kedua, teks di antara tag HTML menjelaskan dokumen web. Teks di antara tag head menjelaskan penempatan judul dokumen HTML pada jendela browser. Yang keempat, teks di antara title menggambarkan judul web. Dan yang terakhir, teks di antara tag body menggambarkan isi halaman yang terlihat. Yang selanjutnya yaitu CSS. Penulisan pada CSS untuk pada kelasnya itu awalnya biasanya diawali dengan titik. Ini titik body, berarti pada kelas body mengatur background image. Ini gradasi warnanya. Lalu ini backgroundnya diatur menjadi cover, besarnya seperti cover. Lalu backgroundnya tidak dapat bergerak atau fixed. Dan yang terakhir, mengatur footer tinggi dari garisnya yaitu 50 px.
Oke, untuk modul yang terakhir yaitu web dinamis dengan Django. Tujuan dari modul ini adalah yang pertama untuk mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis. Yang kedua, mampu membuat database table pada MySQL. Dan yang ketiga, mampu memanipulasi data di dalam table. Pengertian dasar SAM, Apache, MySQL, dan database. SAM merupakan suatu aplikasi web server open source yang mendukung beberapa macam sistem operasi seperti Linux dan Windows. SAM mudah digunakan dan memiliki beberapa paket modul yang terintegrasi di dalamnya. Apache merupakan sebuah web server open source yang dapat dijalankan di berbagai sistem operasi yang mampu melakukan pengaturan fasilitas web menggunakan sebuah protokol yang dikenal database table column dengan HTTP. Database atau basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras, komputer baik online maupun offline dan digunakan perangkat lunak lainnya untuk memanipulasikan. Yang terakhir, MySQL adalah sebuah database server open source yang mengandung satu atau beberapa tabel. Yang selanjutnya yaitu CRUD, singkatan dari create, read, update, dan delete. Create berarti membuat sebuah data baru. Contoh, kita sedang melakukan registrasi di sebuah web. Itu sudah merupakan create dari CRUD karena kita membuat dan menyimpan data registrasi ke database. Read, membaca atau menampilkan suatu data yang tadinya berada di database MySQL misalnya, kemudian ditampilkan di web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang ketiga, update adalah mengedit sebuah data dari database yang kemudian diedit menggunakan bahasa pemrograman PHP berupa web. Contoh, edit foto profil Facebook. Dan yang terakhir, delete. Fungsinya hampir sama dengan update, akan tetapi proses ini adalah untuk melakukan penghapusan data di database melalui bahasa PHP. Contoh, pada sebuah blog menghapus sebuah komentar. Selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan web dinamis pada perusahaan. Yang pertama, memudahkan perusahaan dalam meneliti data. Yang kedua, memudahkan perusahaan dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Yang ketiga, mempermudah perusahaan untuk mengetahui keinginan pelanggan. Dan yang terakhir, mempermudah perusahaan dalam mengupdate data. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.